Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Tuyudin dengan NIM 23020950160 dari kelas PTKD. Saya berasal dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok yang lain adalah Halo, nama saya Aldisar Fareza dengan NIM 23020901062. Halo, perkenalkan nama saya Windu Yoga Nugraha dengan NIM 230209501039. di sini kami membuat web dengan tema bisnis penjualan alat elektronik yang berfokus pada penjualan produk handphone dan juga laptop. Berikut ini adalah penjelasan alur ERD atau Entity Relationship Diagram dari web kami yang akan dibawakan oleh Windu Yoga Nugraha. Dengan itu saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur lengkap relasi tabel ERD kami dan beserta jenis relasinya. Yaitu tabel yang pertama, tabel admin. Pada tabel admin ini menyimpan informasi tentang administrator sistem, yaitu ID admin, username, dan password. Relasi tabel admin ini ke tabel toko yaitu one to many, yang berarti satu admin dapat mengelola banyak toko, tetapi satu toko hanya dapat dikelola oleh satu admin. Yang kedua, tabel toko. Pada tabel toko ini menyimpan informasi mengenai toko seperti ID toko, nama toko, email, telepon, provinsi, tipe, distrik, alamat, dan foto profil. Dan relasi tabel toko ini ke tabel produk yaitu one to many, yang berarti satu toko dapat memiliki banyak produk, tetapi satu produk hanya dimiliki oleh satu toko. Dan relasinya ke tabel tema yaitu many to one, yang berarti banyak toko dapat menggunakan satu tema yang sama, tetapi satu toko hanya dapat menggunakan satu tema pada satu waktu. Tabel yang selanjutnya yaitu tabel tema. Tabel tema berfungsi menyimpan informasi tentang tema toko dengan atribut ID tema dan juga tema. Relasinya ke tabel toko yaitu many to one, yang berarti banyak toko dapat menggunakan satu tema yang sama, tetapi satu toko hanya dapat menggunakan satu tema pada satu waktu. Dan yang selanjutnya, tabel kategori. Tabel kategori berfungsi menyimpan kategori produk dengan atribut ID kategori dan nama kategori. Relasinya ke produk table yaitu one to many, yang berarti satu kategori dapat memiliki banyak produk, tetapi satu produk hanya dapat berada dalam satu kategori. Tabel yang selanjutnya yaitu tabel produk, yaitu menyimpan informasi produk seperti ID produk, nama produk, harga produk, berat produk, stok produk, foto produk, dan yang terakhir deskripsi produk. Relasinya ke tabel kategori yaitu one to many, yang berarti satu kategori dapat memiliki banyak produk, tetapi satu produk hanya dapat berada dalam satu kategori. Relasi yang selanjutnya adalah relasi ke tabel toko, yaitu one to many, karena satu toko dapat memiliki banyak produk, tetapi satu produk hanya dimiliki oleh satu toko. Relasi yang selanjutnya adalah ke produk foto, yaitu one to many. Itu dikarenakan satu produk dapat memiliki banyak foto, tetapi satu foto hanya terkait dengan satu produk. Relasi yang selanjutnya adalah ke tabel komentar, yaitu one to many. Ini diakibatkan karena satu produk dapat memiliki banyak komentar dari pelanggan, tetapi satu komentar hanya terkait dengan satu produk. Tabel yang selanjutnya adalah produk foto. Pada tabel ini menyimpan foto produk dengan atribut ID produk foto dan nama produk foto. Relasi tabel ini ke tabel produk yaitu one to many, yang berarti satu produk dapat memiliki banyak foto, tetapi satu foto hanya terkait dengan satu produk. Tabel yang selanjutnya adalah tabel komentar. Ini berfungsi menyimpan komentar dari pelanggan dengan atribut ID komentar, komentar, dan tanggal komentar. Relasinya ke tabel produk adalah one to many, yang berarti satu produk dapat memiliki banyak komentar dari pelanggan, tetapi satu komentar hanya terkait dengan satu produk. Relasi yang selanjutnya adalah relasi ke tabel pelanggan, yaitu one to many.
yang berarti satu pelanggan dapat memberikan banyak komentar, tetapi satu komentar hanya dibuat oleh satu pelanggan. Tabel yang selanjutnya adalah tabel pelanggan. Tabel ini menyimpan informasi pelanggan seperti ID pelanggan, nama pelanggan, email pelanggan, password pelanggan, telepon pelanggan, alamat, dan foto profil. Relasi ke tabel komentarnya adalah berjenis one to many, yang berarti satu pelanggan dapat memberikan banyak komentar tetapi satu komentar hanya dibuat oleh satu pelanggan. Relasi yang selanjutnya adalah ke tabel pembelian yang berjenis one to many, karena satu pelanggan dapat melakukan banyak pembelian tetapi satu pembelian hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Tabel yang selanjutnya adalah tabel pembelian. Pada tabel ini menyimpan informasi pembelian seperti ID pembelian, tanggal pembelian, status pembelian, total pembelian, total berat, alamat pengiriman, provinsi, tipe, kode pos, paket, ongkir, estimasi, resip pengiriman, dan ekspedisi. Relasinya ke tabel pelanggan yaitu one to many, yang berarti satu pelanggan dapat melakukan banyak pembelian, tapi satu pembelian hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Relasi yang selanjutnya adalah ke tabel pembelian produk, yang berjenis one to many, yang berarti satu pembelian dapat mencakup banyak produk, tapi satu entitas pembelian produk hanya terkait dengan satu pembelian. Relasi yang selanjutnya adalah relasi ke tabel pembayaran, yang berjenis one to one. Ini dikarenakan satu pembelian memiliki satu pembayaran yang terkait dan satu pembayaran hanya terkait dengan satu pembelian. Selanjutnya, tabel pembelian produk. Pada tabel ini menyimpan detail produk yang dibeli dalam sebuah pembelian, yaitu ID pembelian produk, nama, harga, berat, subharga, dan juga jumlah. Relasi ke tabel pembelian yaitu one to many, yang berarti satu pembelian dapat mencakup banyak produk, tetapi satu entitas pembelian produk hanya terkait dengan satu pembelian. Dan tabel yang terakhir yaitu tabel pembayaran. Pada tabel ini menyimpan informasi pembayaran seperti ID pembayaran, nama, bank, jumlah, tanggal, dan bukti. Relasi ke tabel pembelian yaitu one to one. Ini dikarenakan satu pembelian memiliki satu pembayaran yang terkait dan satu pembayaran hanya terkait dengan satu pembelian. Secara keseluruhan, ERD ini menggambarkan bagaimana data mengenai toko, produk, pelanggan, pembelian, dan pembayaran saling berhubungan satu sama lain dalam sebuah sistem e-commerce. Memastikan bahwa data terkait dengan toko, produk, pelanggan, dan transaksi dapat dikelola dengan baik dan diakses secara efisien. Mungkin itu saja mengenai penjelasan lengkap mengenai alur relasi tabel ERD web kami. Saya persilakan untuk penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah penjelasan alur ERD dari web kami. Selanjutnya adalah demonstrasi dari web kami yang akan dibawakan oleh Aldisar Fahreza. Dengan itu saya persilahkan. Sebelumnya telah dijelaskan tabel ERD oleh teman saya. Saya, Aldisar Fahreza, akan menjelaskan mengenai demo project website. Bagaimana website ini berjalan, bagaimana alurnya, bagaimana penyimpanan database-nya. Ya, di sini terlebih dahulu kita menyalakan SAM, lalu membuat database-nya. Create tabelnya saya cantumkan di Word. Di sini kita telah membuat admin, kategori, komentar, pelanggan, pembayaran, pembelian produk, produk toko, tema, dan toko. Lalu di sini kita juga membuat skripnya dengan bahasa pemrograman. Yang pertama ialah PHP. Perlu diketahui PHP ini adalah bahasa scripting server side yang dirancang untuk pengembang web. File dan ekstensi PHP yang digunakan untuk memproses logika server, berinteraksi dengan database, dan menghasilkan konten dinamis di halaman web.
Jadi ini berhubungan dengan langsung untuk menghasilkan web seperti ini. Lalu kita juga menggunakan JavaScript yang berjalan di sisi klien atau browser untuk membuat halaman web lebih interaktif. Di sini menggunakan Bootstrap supaya lebih menarik pelanggan. Lalu CSS, bahasa yang digunakan untuk mendesain tampilan dan layout halaman web. Di sini berisi kayak aturan gaya yang digunakan untuk mendesain tampilan halaman-halaman web. Dan kita perlu juga mengkoneksikan database yang telah dibuat supaya terhubung semua tabel-tabelnya. Ya, di sini saya menggunakan toko kelompok 3 karena database saya bernama toko kelompok 3. Lalu kita melangkah ke web yang telah saya buat dan teman saya, ialah kelompok3.com. Di sini bisnisnya menjalankan atau menjual barang elektronik. Ini merupakan 4 sampel yang saya buat terlebih dahulu. Di sini kita menjual laptop dan HP. Lalu di web ini di indeksnya, index.php-nya, di sini ada home, artikel, login, dan daftar. Lalu di sini kita bisa lihat iklannya supaya menarik juga pelanggan, sponsor-sponsor yang telah masuk di toko kita, yang telah bekerja sama dengan toko kita. Contohnya, ini saya buat di Canva. Lalu di sini kita ada produknya. Di sini halamannya belum login ya. Lalu di sini ada tentang kami, toko kelompok 3 yang berasal dari usaha PT PTKD UNM yang menjual peralatan elektronik masa kini. Insyaallah toko ini berjalan di masa depan. Lalu di sini ada IG saya, Aldizar_04. Jangan lupa follow. Dan juga ada YouTube saya, Reza. Alamat lokasinya di Makassar, nomornya dan email saya, dan silakan kontak kami apabila ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Lalu kita login terlebih dahulu ya. Apabila kita belum mempunyai akun, kita silakan daftar. Contohnya, kita mau daftar Noval. Emailnya noval@gmail.com aja. Double N. noval@gmail.com. Passwordnya 123. Alamatnya Jalan Manuruki Raya. Teleponnya 0819. Pendaftaran berhasil. Lalu kita diarahkan langsung ke halaman login. Nah, kita masukkanlah apa tadi emailnya yang telah dimasukkan. Jadi noval@gmail.com. Passwordnya 123. Masuk. Anda sukses login. Oke. Lalu kita langsung ke indeksnya lagi. Ya. Ke laman websitenya lagi. Di sini kita silakan belanja. Lalu di sini juga ada profil kita yang telah dimasukkan tadi. Tadi kita sudah mendaftar. Kita lihat apakah di database-nya sudah terdaftar juga. Oke, sudah terdaftar. noval@gmail.com 123 nomornya dan alamatnya Jalan Manuruki Raya. Foto profilnya belum ada. Lalu kita di sini mau belanja, tapi
kita cek detailnya dulu. Sini detailnya, isi komentar, misalkan barangnya adakah adakah kita kirimnya, apakah terkirim komentarnya, kita cek komentar. Ya, di sini telah masuk ID pelanggannya, siapa, ID produknya, komentarnya, dan tanggal komentarnya. Barang adakah? Ya, lalu kita cek lagi, kita mau beli. Di sini sudah terjual 2 dari stok produk, tersedia produk 99. Jadi kita pesan 1 saja, kita beli. Produk masuk ke ranjang. Lalu, kalau kita mau melanjutkan belanja, silakan ketuk ini. Tetapi uang saya hanya cukup 6 juta aja. Jadi kita check out. Sesudah itu, masuk alamat Jalan Manuruki Raya. Lalu kita pilih provinsinya, Sulawesi Selatan, kota kita, kota Makassar. Dari ekspedisinya JNE aja, supaya cepat. Lalu kita pilih paketnya, mau harga mau harga berapa, kita 162, kita check out. Pembelian sukses. Silakan melakukan pembayaran 6.162.000 ke Bank Mandiri 143123678 atas nama Aldisa Rfa Aldisa, atas nama Aldisa. Pembayaran. Nah, di sini ada konfirmasi pembayaran, total tagihan. Kita di sini Aldisa Rfa Reza, banknya apa? Mandiri juga. Jumlahnya 6.162.000. 6.162.000. Ini gambar sembarang saja, kasih masuk dulu. Contoh saja, kasih masuk ini. Kirim, terima kasih. Lalu kita masuk ke home lagi. Nah, kita cek di sini, di pembayaran. Nah, di sini sudah terbayar. Riwayat pembelian kita cek, diproses. Nah, sedang diproses. Di sini tampilannya hanya biasa saja, tetapi prosesnya cukup panjang. Kita kayak all shop, diproses, dikirim, diterima, batal. Apabila ini kita juga bisa batalkan, tapi apabila belum dibayar, di sini sudah diproses. Ya, begitu saja tampilan usernya. Nah, ini tampilan pelanggannya. Kita sekarang masuk ke tampilan adminnya. Admin. Login sukses. Di sini ada foto saya karena saya telah memasukkan nama toko PTKD admin.com 086 Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Jalan Atas Baru. Sini kita ada beranda. Kita di sini ada produknya laptop, HP, produknya Acer Aspir, kita bisa ubah
apanya mau diubah, resolusinya kah, kita mau ganti foto, stok produknya, nama produknya. Lalu di sini juga kita bisa detail bagaimana tampilannya, kita bisa hapus. Lalu produk pembelian di sini juga novel, pembayarannya, pelanggannya ada dua, window, novel. Kita bisa juga hapus, kita juga bisa download Excel, PDF, kita juga bisa print begini, kita bisa langsung print laporan keuangannya. Ya, kita bisa atur temanya, kurang lebih begitu di sisi adminnya. Jadi kita bisa kontrol di adminnya, kita juga bisa lihat di tampilan usernya. Kita juga bisa lihat di tampilan usernya atau tampilan pengguna seperti begini. Jadi di sini menggunakan multi user. Kita di sini belajar dari YouTube, belajar dari teman untuk menambah wawasan kita, untuk menambah ilmu baru dan dituangkan di sebuah website ini. Karena kita harus memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, contohnya ChatGPT, kita pakai bagaimana cara membuat CSS, bagaimana YouTube juga ada, bagaimana menggunakan Bootstrap, bagaimana supaya ini terhubung, dan teman juga membantu untuk membantu supaya website ini berjalan dengan lancar. Sebelum menutup video ini, saya ingin menyampaikan kata-kata motivasi untuk kita semua untuk belajar lagi, dan lagi. Belajar dari teman adalah cara terbaik untuk memahami perspektif yang berbeda dan memperkaya diri kita. Teman adalah guru dalam kehidupan sehari-hari. Dari mereka kita belajar nilai kebersamaan, kesabaran, dan keikhlasan. Dan YouTube adalah guru yang tak kenal lelah. Dengan beragam video edukatif, kita dapat memperluas wawasan tanpa batas. Jangan pernah berhenti belajar, karena pengetahuan bisa datang dari siapa saja dan di mana saja. Itu dari saya, sekian. Baik, itu tadi demonstrasi dan penjelasan alur IRD dari web kelompok kami. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.